Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah berdasarkan kisah nyata penuturan dari salah satu narasumber kami dengan judul Amarah Nyi Blorong. Selamat mengikuti. Wonosobo 1996. Andi lahir, tumbuh dan besar di sebuah desa di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Sejak kecil, dia sangat suka dunia seni ukir yang memang sangat terkenal dari Jepara. Konon, kakek buyutnya dulu memang seniman ukir, walaupun itu tidak diikuti oleh kakek maupun ayahnya. Dan darah seni itu sepertinya mengalir deras dalam tubuhnya. Sempat mengenyam pendidikan SMP, dia terpaksa harus putus sekolah di kelas 3 karena alasan biaya. Kedua orang tuanya telah meninggal dalam sebuah kecelakaan ketika dia masih bayi, dan sejak itu Andi kecil dibesarkan oleh kakek dan neneknya. Dan ketika kelas 1 SMP, kakeknya meninggal dunia. Sejak saat itu, Andi hidup hanya bersama Mbah Sujiem, neneknya. Mbah Sujiem menjalani keseharian sebagai penjual kue tradisional di pasar yang hanya berjarak sekitar 2 km dari rumahnya. Karena tempaan kerasnya hidup, Andi juga harus membantu neneknya bekerja. Di usia ketika anak-anak lain menikmati masa-masa indah SMA, Andi terpaksa harus ikut membanting tulang untuk bekerja serabutan. Kuli bangunan adalah pilihan paling masuk akal untuk mencari uang, yang tentu saja hasilnya tidak bisa terlalu diharapkan. Apalagi pekerjaan sebagai kuli sangat tergantung dari adanya bangunan baru atau renovasi, yang tentu saja tidak datang setiap hari. Syukurnya selama sekitar 1 tahun, Andi mendapat pekerjaan yang hasilnya sedikit lebih baik secara finansial. Di desanya ada pengusaha seni ukir yang cukup kaya, namanya Pak Sukijan. Dan Andi diterima bekerja di sana. Tapi tetap saja semua hasil kerjanya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama neneknya. Bisa dibilang Andi adalah karyawan terbaik di sana. Hasil kerjanya paling bagus dan kata Pak Sukijan, ukirannya paling halus. Andi sering mendapat bonus tambahan dari Pak Sukijan, dan karena itu lama-kelamaan beberapa teman kerjanya seperti iri padanya. Karena makin lama suasana semakin tidak nyaman, Andi pun mengundurkan diri dari mebel Pak Sukijan dan kembali hidup sebagai kuli bangunan dan pekerjaan serabutan lain. Hal itu telah dijalaninya selama sekitar 1 bulan. Hari itu, di sore yang cerah, ada seorang yang datang ke rumahnya. Berpenampilan mewah, kumis tipis, dan mengendarai mobil yang juga mewah. Namanya Pak Fadrian, yang mengaku sebagai seorang pengusaha dari Wonosobo, yang sangat jauh dari Jepara. Mungkin berjarak sekitar hampir 200 km. Seperti biasa, Andi menyambut tamunya dengan sangat sopan dan mempersilahkan duduk. Ternyata Pak Fadrian adalah pelanggan Pak Sukijan. Katanya sekitar 3 bulan yang lalu pernah menyuruh anak buahnya membeli sebuah kursi ukiran di sana. Pak Fadrian sangat menyukai kursi ukiran itu, dan baru tadi sempat ke mebel Pak Sukijan untuk mencari tahu siapa yang mengukir kursi itu. Andi manggut-manggut sambil membayangkan Pak Sukijan dengan senang hati menunjukkan rumahnya. Mantan majikannya itu memang sangat baik dan tidak pernah terlihat berusaha menutup rezeki orang lain. Walaupun kata banyak orang, omset Pak Sukijan menurun drastis sejak dia tidak bekerja di sana. Andi pun dengan merendah mengatakan bahwa dia memang dulu bekerja di mebel ukir Pak Sukijan
dan baru sekitar 1 bulan yang lalu mengundurkan diri. Pak Fadrian kemudian memperhatikan beberapa barang ukiran Andi di ruang tamu sempit itu, tempat di mana dia kadang menyalurkan hobi mengukirnya. Sambil manggut-manggut penuh kekaguman, dia mengatakan bahwa dengan kemampuan sehebat itu, harusnya Andi bisa membuka usaha mebel ukir yang besar. Andi sekali lagi berusaha merendah dan kembali mengatakan bahwa sebenarnya dia ingin membuka usaha mebel ukir sendiri, tapi kendala utamanya adalah modal, sehingga dia tidak mampu membeli bahan kayu yang cukup. Kadangkala dia hanya menerima pesanan dari orang yang datang kepadanya dan orang itu yang menyediakan bahan. Jadi untuk sementara yang bisa dia lakukan hanyalah menyediakan jasa ukir, bukan pedagang yang harus punya stok barang. Mbak Sujiem kemudian membawa segelas kopi sambil meminta maaf pada Pak Fadrian karena hanya itu yang bisa disuguhkan. Pak Fadrian pun tersenyum sangat sopan dan mengucapkan terima kasih. Andi dan Pak Fadrian kemudian terlibat pembicaraan yang cukup panjang, kebanyakan tentang kekaguman Pak Fadrian pada karya-karya Andi. Berkali-kali Pak Fadrian mengulangi bahwa dengan skill sehebat itu, dia yakin suatu saat usaha Andi bisa jadi sangat besar, yang selalu ditanggapi Andi dengan senyuman merendah. Akhirnya Pak Fadrian mengungkapkan tujuan utama kedatangannya, dan penjelasan Pak Fadrian membuat Andi sedikit merinding. Katanya dia ingin membawa Andi ke rumahnya di Wonosobo untuk membuat sebuah patung dari kayu. Dan selain dia mengagumi ukirannya, Pak Fadrian menceritakan bahwa memilih Andi bukan semata karena alasan itu, tapi karena petunjuk lewat mimpi. Andi terpaku dengan alasan itu. Dipilih untuk mengerjakan patung ukiran lewat mimpi tentu sama sekali tak pernah terbayang olehnya, apalagi oleh orang jauh yang sama sekali tak dikenalnya. Akhirnya Andi bertanya dengan berusaha sesopan mungkin, "Maaf Pak, yang harus saya kerjakan apa nggih?" Pak Fadrian menarik nafas panjang dan tak langsung menjawab pertanyaan Andi. Dia justru menjelaskan bahwa Andi akan diinapkan di sebuah hotel di kota Wonosobo selama pengerjaan dan waktunya kira-kira 1 minggu. Andi pun terpaku lagi. Hotel hanyalah sebuah bangunan yang dia tahu namanya, tapi tak pernah terbayangkan akan tidur atau menginap di sana. Sebagai anak desa yang miskin, yang dia tahu hanyalah hotel adalah tempat menginap bagi orang-orang kaya yang jauh di luar jangkauannya. Andi yang juga lupa dengan pertanyaannya, kemudian menolak itu dengan sopan, karena tidak mungkin meninggalkan neneknya seorang diri selama itu. Apalagi dalam hatinya dia juga tidak punya uang untuk kebutuhan sehari-hari Mbak Sujiem kalau harus 1 minggu di sana. Sejak sebulan terakhir, karena kondisi kesehatan dan dilarang Andi, Mbak Sajiem tidak lagi berjualan kue di pasar. Pak Fadrian sepertinya memahami apa yang ada di dalam pikiran Andi, dan dia pun memberi tawaran menarik. Andi diminta 1 minggu di Wonosobo, dan untuk kebutuhan Mbak Sujiem, dia memberikan semacam uang muka sebesar Rp500.000. Di zaman itu, Rp500.000 adalah jumlah yang sangat besar, apalagi bagi Andi yang mungkin butuh berbulan-bulan untuk mendapatkan sebanyak itu. Tawaran itu tentu sangat menarik, tapi Andi merasa tidak pantas mendapatkannya karena belum tentu dia bisa mengerjakan ukiran yang memuaskan Pak Fadrian. Dan tiba-tiba dia ingat pertanyaan yang tadi belum dijawab. "Maaf Pak, yang harus saya kerjakan apa nggih?" tanyanya lagi. Pak Fadrian lalu tertawa kecil dan meminta maaf karena tadi lupa menjawab pertanyaan itu. Dia kemudian menjelaskan bahwa Andi diminta membuat sebuah patung perempuan yang agak rumit, tapi Pak Fadrian sangat yakin Andi bisa mengerjakannya. Apalagi dia juga melihat kursi ukiran Andi yang dibeli 3 bulan lalu.
Plus, dia tidak ingin orang lain yang mengerjakan, karena Andi adalah orang yang terpilih dalam mimpinya. Andi kemudian terdiam, seperti memikirkan sesuatu. Bukan tentang patung manusia, karena dia beberapa kali mengerjakan hal seperti itu. Tapi, lebih tentang meninggalkan neneknya selama 1 minggu dan uang 500.000 yang sangat besar, di mana dia merasa tidak pantas menerimanya saat itu. Andi kemudian pamit ke belakang sebentar untuk minta izin neneknya setelah Pak Fadrian lagi-lagi menanyakan kesanggupannya. Sekitar 15 menit kemudian, Andi kembali ke ruang tamu dan mengambil jalan tengah. "Pak, maaf saya nggak bisa janji karena harus saya pikir-pikir dulu. Mungkin lebih baik jenengan meninggalkan kartu nama dan alamat, supaya saya bisa ke sana kalau memang sempat dan nenek saya mengizinkan." Begitu ucap Andi panjang lebar. Pak Fadrian lalu manggut-manggut lagi, dan kemudian mengeluarkan kartu namanya. Di sana tertera nama, alamat rumah, toko, dan nomor teleponnya. Pak Fadrian pun pamit dan memberikan uang muka 500.000 yang tentu saja ditolak oleh Andi. Setelah sedikit perdebatan dan saling menolak, Andi terpaksa menerimanya, terutama karena Pak Fadrian mengatakan uang itu sudah diniatkan untuk diberikan ke Andi yang lagi-lagi sesuai petunjuk dalam mimpinya. Andi tentu terkejut lagi dengan alasan mimpi itu. Kemudian berkali-kali mengucapkan terima kasih dan berjanji, jika waktunya sudah luang dan Mbah Sujiem mengizinkan, dia akan ke rumah Pak Fadrian di Wonosobo. Setelah Pak Fadrian pulang, Andi segera menceritakan semuanya pada Mbah Sujiem yang sedang menghangatkan sayur di dapur. Neneknya tidak langsung menyetujui itu, dan justru terlihat terdiam, yang membuat Andi menduga-duga banyak kemungkinan. Lalu Mbah Sujiem berpesan, yang pertama, uang itu jangan dipakai. Kemudian beliau mengatakan bahwa ada firasat kurang baik tentang Pak Fadrian. Andi yang dari tadi memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk semakin seksama mendengarkan neneknya. Seingatnya, selama ini firasat Mbah Sujiem sangatlah tajam. Pernah ketika kelas 1 SMP, dia jatuh dari sepeda setelah paginya Mbah Sujiem berulang-ulang mengingatkan untuk berhati-hati naik sepeda. Juga Mbah Sujiem sempat semacam meramal akan ada hal buruk terjadi pada suaminya, dan terbukti kakeknya meninggal keesokan harinya. Lalu ketika masih bekerja di mebel Pak Sukijan, beliau pernah menceritakan firasat tidak enak tentang 2 teman kerjanya, yang juga kemudian terbukti mereka berdua menjadi awal penyebab Andi keluar kerja. Andi pun siap menjalankan apapun nasihat dan keputusan dari neneknya. "Dia baik kepadamu, tapi ada sesuatu yang aneh," kata Mbah Sujiem. "Apa saya kalau ke sana mau diapa-apakan, Mbah?" tanya Andi sangat penasaran. Mbah Sujiem menggeleng dan bercerita bahwa firasatnya mengatakan Pak Fadrian sama sekali tidak akan berbuat jahat kepadanya. Hanya selama di sana Andi harus hati-hati, dan yang membuat Andi tenang adalah ucapan terakhir dari Mbah Sujiem bahwa beliau akan selalu mendoakannya. Sejak kecil, dia hidup bersama Mbah Sujiem, dan karena kedua orang tuanya sudah meninggal sejak dia bayi, tentu kekuatan terbesar adalah doa dari neneknya itu. Andi kemudian menyerahkan kepada Mbah Sujiem keputusan tentang kapan dia harus berangkat, yang kemudian dijawab bahwa dia bisa berangkat kapanpun kalau punya uang. Apalagi Pak Fadrian sudah memberi uang muka 500.000, dan tidak enak kalau terlalu lama mengulur-ngulur waktu memenuhi permintaannya. Sambil berkali-kali Mbah Sujiem mengulangi pesan bahwa uang dari Pak Fadrian jangan pernah dipakai. Andi pun menyetujui itu. Waktu kemudian berjalan, dan sekitar 2 minggu setelah kedatangan Pak Fadrian, Andi merasa punya cukup uang untuk biaya perjalanan ke Wonosobo, dan untuk diberikan pada Mbah Sujiem karena akan ditinggalkannya selama 1 minggu. Beberapa hari terakhir,
cukup banyak orderan ukiran yang diterimanya. Pagi itu, setelah sarapan dan pamit ke Mbah Sujiem, Andi berangkat naik ojek ke terminal Jepara untuk melanjutkan perjalanan ke Wonosobo. Beberapa jam kemudian, Andi tiba di rumah Pak Fadrian berbekal informasi di kartu nama dan sempat bertanya ke beberapa tukang becak yang sedang mangkal. Rumah itu terlihat sangat mencolok dengan kemegahannya, di tengah desa yang warganya terlihat ramah dan bersahabat. Andi sempat memencet bel 2 kali, lalu seorang laki-laki dengan tergopoh membuka pagar dan mempersilahkannya masuk. Tak lama setelah itu, Pak Fadrian juga muncul dari dalam rumah mewahnya. Wajahnya terlihat berseri-seri menyambut kedatangan Andi. Andi dipersilahkan duduk, lalu makan siang, dan yang semakin membuatnya tidak enak adalah Pak Fadrian mengantar sendiri ke hotel yang katanya sebagai tempat menginap selama sekitar 1 minggu pengerjaan patung. Katanya malam pertama ini dia harus istirahat dan pengerjaan patung itu akan dimulai besok pagi. Andi pun menuruti permintaan itu, walaupun sebenarnya dia merasa tidak nyaman menginap di hotel. Pertama, menurutnya itu terlalu berlebihan bagi seorang pengukir amatir seperti dirinya. Yang kedua, dia bingung mau melakukan apa di hotel yang menurutnya sangat mewah itu. Tapi, kemudian Pak Fadrian berjanji akan menemaninya siang sampai malam itu, sampai Andi tidur. Andi kemudian memandangi setiap sudut kamar itu. Rasanya bukan nyaman yang dirasakan, tapi lebih ke canggung. Biasa tidur di dipan kayu dengan kasur murah, mulai malam ini selama 1 minggu dia akan tidur di kasur empuk yang entah semalam Pak Fadrian harus membayar berapa biaya hotel. Otaknya sama sekali tidak mampu menerka berapa yang harus dibayar Pak Fadrian setiap malam. Pak Fadrian benar-benar menepati janjinya, menemani Andi di kamar hotel sampai malam tiba. Andi lagi-lagi merasa semakin tidak enak dengan perlakuan yang terlalu istimewa itu. Tapi berkali-kali Pak Fadrian mengatakan bahwa memang itu yang harus dilakukannya, karena Andi adalah tamu istimewa yang dipilih karena petunjuk dalam mimpinya. Sekitar jam 8 malam, Pak Fadrian pun pulang dan mempersilahkan Andi istirahat untuk dijemput keesokan paginya. Andi yang masih tak percaya dengan perlakuan istimewa itu berkali-kali mengucapkan terima kasih dan berjanji akan mengerjakan pesanan Pak Fadrian sebaik mungkin. Andi sempat kesulitan memejamkan mata karena justru merasa tidak nyaman dengan suasana baru itu. Apalagi dia ingat Mbah Sujiem di rumah gubuk reot yang malam itu harus tidur di kamar sempit dan lusuh. Sebenarnya sejak kedatangan Pak Fadrian, ada rasa penasaran yang sangat tinggi tentang mimpi macam apa yang dialami Pak Fadrian. Dibayar mahal dan diperlakukan seistimewa itu. Tidak ada satu jawaban pun yang ditemukan otaknya, sampai dia pun tertidur. Tiba-tiba Andi merasa ada yang berbisik memanggilnya. Sesaat setelah membuka mata, dia sangat terkejut. Ada sesosok wanita sangat cantik yang duduk di sebuah kursi di samping kasurnya. Andi berkali-kali menggosok matanya dalam ketakutan yang luar biasa. Tapi wanita cantik itu hanya tersenyum dan tidak terlihat berusaha menakuti atau menyakiti dirinya. Andi segera sadar dan bangkit dari tidurnya. Ternyata semuanya hanya mimpi. Dia kemudian segera mengambil sebotol air mineral di meja kamarnya dan diteguknya sampai habis. Dari tadi dia sempat bertanya-tanya dalam hati, apakah air mineral itu dibeli oleh Pak Fadrian atau memang disediakan oleh hotel. Lagi-lagi otak desanya tak mampu menemukan jawaban. Rasa takut yang tadi datang perlahan berhasil diatasinya. Wanita dalam mimpi itu bukan hanya sangat cantik, tapi dari senyumnya yang mengembang,
Rasanya dia datang bukan untuk menyakiti atau menakutinya. Karena Andi bukanlah orang yang sangat penakut, dia pun kembali tidur. Seperti yang dijanjikan, pagi itu dia dijemput langsung oleh Pak Fadrian. Kebetulan Andi selesai sarapan, yang baru dia tahu bahwa ternyata di hotel itu menyediakan sarapan gratis untuk tamu yang menginap. Tanpa banyak membuang waktu, dia bersama Pak Fadrian pun segera meluncur. Sesampai di rumah Pak Fadrian, dia segera diajak masuk ke sebuah kamar khusus. Ada aroma yang rasanya pernah diciumnya, yaitu bau kemenyan. Perasaan Andi mulai merasa aneh. Tapi dia teringat kata-kata Mbak Sujiem bahwa Pak Fadrian tidak akan menyakitinya. Hanya saja Mbak Sujiem berpesan agar dia berhati-hati, dan itu ditekankan berkali-kali. Entah apa maksudnya. Pak Fadrian kemudian menyalakan lampu dan menunjukkan sebuah gambar di atas secarik kertas putih. Di sini Andi merasa mulai bisa menerka rangkaian pertanyaan dalam hatinya. Wajah dalam gambar itu sama persis dengan wajah wanita cantik yang mendatanginya dalam mimpi tadi malam. Dan dia sangat yakin semua ini ada hubungan dengan informasi awal bahwa dia dipilih untuk membuat patung berdasarkan petunjuk dalam mimpi. Dan tentu saja wanita itu adalah sosok sangat istimewa bagi Pak Fadrian, sehingga selama ini dia diperlakukan begitu istimewa. Andi tidak berani menanyakan tentang siapa sosok itu, karena dia khawatir pertanyaan semacam itu akan menyinggung Pak Fadrian. Toh, bagi dirinya tidak terlalu penting siapa wanita itu. Pak Fadrian lalu menunjukkan gambar kedua. Tetap wanita cantik itu, tapi kali ini tubuhnya berbentuk ular dan di kepalanya juga terdapat puluhan ular kecil yang terlihat hidup dan saling melilit satu sama lain. Pendek kata, wanita cantik dalam gambar itu berbadan dan berambut ular. Andi merasa pernah melihat penggambaran sosok seperti itu, tapi lagi-lagi dia tidak menemukan jawaban persis tentang siapa wanita itu. Walaupun dia sempat menduga ini semuanya berhubungan dengan hal mistis karena ada aroma kemenyan dalam ruangan itu, tapi dia tidak berani menduga terlalu jauh. Sebenarnya mulai ada rasa takut di hatinya, tapi lama-lama semua itu tertutup dengan fokusnya pada bahan kayu yang disiapkan oleh Pak Fadrian dan pekerjaan yang menurutnya adalah sesuatu yang menarik dan sangat menantang. Andi pun memulai pekerjaannya. Dia memutuskan untuk mengukir dari bawah, tepatnya badan si wanita yang berbentuk ular, dengan sisik yang dia pahat dengan sangat teliti. Pak Fadrian sepertinya yakin dengan cara Andi memulai ukiran. Kemudian pamit karena mau membuka tokonya yang ada di tengah kota Wonosobo. Andi ditemani salah satu pembantu Pak Fadrian. Dia sempat berkenalan, namanya Pak Winarto. Cukup tua tapi dengan badan yang kelihatan masih sehat. Hanya senyumnya terlihat aneh dengan wajah pucat dan entah kenapa Andi merasa tidak nyaman ngobrol terlalu lama dengannya. Ketika sore tiba, setengah bagian tubuh yang berbentuk ular telah selesai dikerjakannya. Sempat dia melihat gambar di atas meja yang tadi ditunjukkan Pak Fadrian kepadanya. Sangat aneh, wanita dalam gambar itu terlihat tersenyum tipis kepadanya. Andi yang sangat terkejut kemudian segera mengemasi perlengkapannya dan mengatakan pada Pak Winarto bahwa dia mau istirahat. Rasa takut kembali menyerang hatinya, tapi dia yakin bahkan sebelum 1 minggu pekerjaan itu akan selesai. Pak Fadrian tiba-tiba muncul di belakangnya. Sesuai perjanjian awal ketika di hotel, Andi hanya bekerja dari pagi sampai sore dengan batas waktu 1 minggu. Andi yang cukup keletihan karena sangat fokus mengukir dari pagi, akhirnya mengangguk sopan ketika Pak Fadrian menawarkan padanya untuk diantar istirahat ke hotel.
Sejak hari kedua di hotel, Pak Fadrian tidak lagi menemaninya hingga malam, dengan alasan tokonya buka sampai jam 10 malam dan dia harus ada di sana karena pembeli terbanyak justru ketika malam hari. Andi tentu tidak menanyakan apa yang dijual di toko Pak Fadrian, karena menurutnya itu adalah pertanyaan yang lancang dan tidak sopan. Malam harinya, Andi mulai merasa paham ketika teringat pesan Mbak Sujiem bahwa firasatnya buruk tentang Pak Fadrian. Walaupun Mbak Sujiem meyakinkannya Pak Fadrian tidak akan berbuat jahat kepadanya. Kejadian tadi sore terlintas lagi di benaknya ketika sang wanita dalam gambar tiba-tiba tersenyum kepadanya. Andi mulai merasa ketakutannya semakin kuat, apalagi dia harus tidur sendiri di kamar itu. Sebenarnya ketakutan itu membuatnya kesulitan memejamkan mata. Terlalu banyak pertanyaan menumpuk di benaknya tentang beberapa keanehan yang dialaminya. Tapi dia tidak bisa bertanya pada siapapun. Dia hanya sendirian di Wonosobo dan Pak Fadrian adalah satu-satunya orang yang dikenalnya. Perlahan rasa takutnya kalah oleh rasa kantuk karena keletihan. Dalam tidurnya, kejadian tadi malam terulang lagi. Terdengar ada orang yang berbisik memanggilnya dan wanita cantik itu datang lagi. Persis seperti tadi malam. Duduk di kursi dan melempar senyum kepadanya. Lalu wanita itu menghilang dari pandangannya. Andi terbangun dan merasakan keringat dingin menjalari seluruh tubuhnya. Rasa takutnya kini benar-benar tak mampu lagi diatasi. Dia semakin yakin semuanya saling berhubungan. Pak Fadrian yang menjemputnya dengan alasan mendapat petunjuk dalam mimpi, wanita cantik yang 2 kali datang dalam mimpinya, dan wanita itu yang tersenyum padanya dalam gambar. Untungnya adzan subuh mulai sayup-sayup terdengar. Dia lalu mengemasi semua pakaian dan menunggu Pak Fadrian di depan hotel sambil menghisap rokok untuk menghabiskan waktu. Dia bahkan kehilangan selera pada menu sarapan yang disediakan oleh hotel. Perasaannya mulai bimbang. Minta pulang ke Jepara tentu sangat tidak baik, karena itu berarti memutuskan pekerjaan yang belum selesai. Dan pasti Mbak Sujiem tidak setuju langkah itu. Apalagi Pak Fadrian memperlakukannya dengan istimewa selama ini. Di sisi lain, melanjutkan pekerjaan dengan setiap malam tidur di hotel juga bukanlah pilihan, karena dia makin ketakutan. Akhirnya, pikirannya merasa menemukan jalan tengah yang paling pas. Dia akan segera menyelesaikan patung itu dan tidak mau menginap di hotel. Tak lama kemudian, Pak Fadrian datang menjemputnya. Pak Fadrian tentu sangat terkejut karena melihat Andi di depan hotel dengan tas di punggungnya. Penampilannya seperti orang yang siap check out dari hotel. Pak Fadrian sempat bertanya apakah Andi sudah sarapan, yang hanya dijawab oleh Andi bahwa dia belum lapar. Andi tidak berani menceritakan semua keanehan yang dialaminya, karena lagi-lagi takut Pak Fadrian akan tersinggung. Dia hanya mengatakan bahwa patung itu akan dikerjakannya secepat mungkin, dengan alasan dia tidak ingin meninggalkan neneknya terlalu lama. Pak Fadrian tidak keberatan dengan hal itu. Sebenarnya Andi minta ditemani Pak Winarto karena mungkin dia akan bekerja sampai besok pagi tanpa istirahat. Tapi ternyata justru Pak Fadrian yang mengatakan sanggup menemaninya. Andi semakin yakin sosok wanita dalam gambar dan patung yang entah siapa adalah sosok yang benar-benar istimewa bagi Pak Fadrian. Setelah menyantap sarapan yang disediakan, Andi berusaha langsung fokus dengan pekerjaannya, tanpa mau memikirkan kejadian-kejadian aneh yang dialaminya, karena itu akan mengganggunya dalam bekerja. Yang ada di benaknya kali ini hanya satu. Dia harus menyelesaikan ini secepat mungkin agar bisa segera pulang. Pisau dan pahat Andi kemudian menari-nari luas di atas kayu itu. Sesekali Pak Fadrian terlihat manggut-manggut terkagum dengan hasil ukirannya. Ketika menjelang sore,
bagian tubuh sampai wajah telah selesai diukirnya. Pak Fadrian terlihat makin kagum, bukan hanya pada hasil ukiran, tapi juga pada kecepatan kerja Andi. Ketika malam tiba, Andi tiba pada bagian yang menurutnya paling sulit. Ular-ular kecil di atas kepala sang wanita itu, yang berjumlah 41 ekor, sesuai permintaan Fadrian. Entah kenapa Pak Fadrian mengulangi permintaan itu berkali-kali, seakan menegaskan bahwa jumlah ular harus benar-benar 41. Andi sebenarnya sangat letih, tapi tekadnya begitu kuat untuk segera menyelesaikan patung itu. Pak Fadrian sempat menanyakan kapan kira-kira patung itu selesai dengan sempurna kalau Andi terus bekerja dan hanya beristirahat untuk makan. Andi lalu menjawab, mungkin patung itu akan selesai dini hari atau pagi. Pak Fadrian berkali-kali menyarankan Andi untuk istirahat terlebih dahulu, tapi selalu ditolak dengan halus, dengan alasan dia ingin segera pulang karena kasihan pada neneknya. Pak Fadrian akhirnya tertidur ketika Andi sampai pada kira-kira setengah pekerjaan mengukir ular-ular kecil di atas kepala sang wanita. Suara dengkurannya terdengar jelas, tapi itu semakin membantu Andi untuk fokus dan mengurangi rasa takut karena ada Pak Fadrian yang selalu menemaninya. Ketika subuh tiba, patung itu telah selesai diukir dan dicat sesuai warna yang diminta Pak Fadrian, yang juga sama dengan warna dalam gambar yang kemarin. Setelah membersihkan noda-noda kecil dengan kuasnya, Andi menghitung jumlah ular di atas ukiran patung wanita itu. Hatinya sempat khawatir, karena setelah berulang-ulang dihitungnya, jumlahnya bukan 41 seperti yang diminta Pak Fadrian, tapi jumlah ular-ular itu hanya 40. Kekhawatiran itu lalu tak terlalu dihiraukannya. Badannya sudah sangat letih dan dalam hati dia berharap Pak Fadrian tidak terlalu teliti ketika menghitung jumlah ular-ular itu. Tiba-tiba Andi mendengar suara aneh dari dalam patung itu. Sayup-sayup terdengar seperti suara teriakan kecil bercampur hembusan angin. Matanya lalu menangkap gerakan-gerakan aneh pada patung itu. Wanita yang kedua tangannya ada di atas paha itu tiba-tiba terlihat hidup dan menari-nari. Tapi matanya menatap Andi sepertinya dengan kemarahan. Andi semakin ketakutan dan matanya tak sanggup lagi menatap patung itu. Untungnya sesaat kemudian Pak Fadrian terbangun dan patung itu kembali terlihat diam dan normal. Pak Fadrian lalu pamit ke kamar mandi untuk cuci muka. Tak lama kemudian, ketika dia muncul kembali, Andi minta izin untuk segera pulang. Lagi-lagi dengan alasan kasihan pada neneknya. Andi bahkan minta izin andaikan Pak Fadrian tidak bisa mengantarnya, dia akan mencari ojek menuju terminal Wonosobo. Tapi Pak Fadrian mengatakan justru akan mengantarnya langsung. Setelah berpamitan pada istri Pak Fadrian, Andi pun menuju terminal Wonosobo, diantar dan ditemani langsung oleh Pak Fadrian. Di dalam mobil, Pak Fadrian memberikan seamplop tebal uang yang tak lagi dihitungnya, sambil berkali-kali mengucapkan terima kasih. Pak Fadrian yang tadi sempat melihat hasil ukirannya secara utuh, mengaku sangat puas. Ketika sampai di terminal, ternyata Pak Fadrian berubah pikiran. Kebetulan dia bertemu temannya yang katanya adalah seorang supir taksi. Dari dalam mobil, Andi melihat mereka berdua ngobrol sejenak dan Pak Fadrian menyodorkan uang yang entah berapa jumlahnya. Pak Fadrian lalu mengatakan padanya bahwa sopir taksi itu yang akan mengantarnya pulang sampai ke rumahnya di Jepara, agar tidak repot lagi berganti bis selama perjalanan. Andi lagi-lagi mengucapkan terima kasih, sambil hatinya semakin yakin bahwa sosok wanita dalam patung yang entah siapa adalah sosok yang benar-benar istimewa bagi Pak Fadrian. Setelah pamit dan berjabat tangan, Andi segera masuk taksi. Langit masih tampak agak gelap, mungkin sekitar jam 5 pagi.
Yang jelas mentari belum kelihatan terbit. Karena keletihan dan rasa kantuk yang amat sangat, Andi minta maaf pada Pak sopir taksi karena mau langsung tidur. Yang dijawab silahkan oleh Bapak sopir itu. Tiba-tiba Andi merasa berada di sebuah kamar hotel. Dia ingat itu adalah kamar hotel tempatnya menginap selama 2 malam di Wonosobo. Terdengar suara bisikan dan seperti kejadian 2 dan 3 malam yang lalu, tiba-tiba muncullah sosok wanita duduk di atas kursi di samping kasurnya. Dan dia ingat, wanita itu lagi. Wanita yang 2 kali pernah datang padanya dalam mimpi, dan wanita itu juga yang ada di gambar dari Pak Fadrian, serta wanita itu juga dalam patung yang dibuatnya. Tapi kali ini suasananya sangat berbeda. Wajah wanita itu terlihat penuh amarah dan dengan sangat cepat berusaha mencekiknya. Andi tak punya waktu untuk menangkis. Kedua tangan wanita itu mencengkeram lehernya sangat kuat sambil berteriak, "Ularku kurang 1." Dalam ketakutan dan kekhawatiran akan kehabisan nafas, Andi langsung teringat ketika dia mengukir ular-ular kecil di patung wanita di rumah Pak Fadrian. Jumlahnya memang 40 dan tidak sesuai dengan permintaan Pak Fadrian yang 41. Andi tak mampu bersuara karena makin lama cengkeraman wanita itu terasa makin kuat. Perlahan wajah wanita itu berubah menjadi ular besar yang lalu menjulur-julurkan lidahnya. Andi bisa merasakan lidah ular itu menjilati pipi dan hidungnya. Baunya amis dan seperti mengeluarkan lendir. Andi berteriak sekuat tenaga, yang sayangnya sampai beberapa lama tidak ada seorang pun yang datang membantunya. Andi terus-menerus meronta dan ketika nafasnya terasa hampir putus, terdengar jelas suara seorang laki-laki. "Mas, sudah sampai." Andi terbangun dengan sangat terkejut dan badannya basah kuyup oleh keringat dingin. Ternyata itu adalah suara Pak sopir taksi dan dia benar-benar telah sampai di depan rumahnya. Masih dalam ketakutan yang amat sangat, Andi bergegas turun. Dia bahkan tidak sempat mengucapkan terima kasih pada Pak sopir yang entah bagaimana caranya tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Mbak Sujiem yang ketika itu sedang menyapu halaman segera ditabrak dan dipeluknya. Andi menangis terseduh-seduh dalam pelukan neneknya. Dengan tertatih karena usia yang sudah tua, Mbak Sujiem memeluk Andi dan mengajaknya ke dalam rumah, sambil kemudian memberinya segelas air putih. Mbak Sujiem yang terlihat sangat khawatir segera mencecarnya dengan pertanyaan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan sangat gugup dan terbata, Andi menceritakan semuanya. Mulai awal keanehan di hotel, di rumah Pak Fadrian, dan terutama mimpi sangat mengerikan yang dialaminya di dalam taksi. Tangis Andi belum benar-benar hilang ketika dia semakin menenggelamkan diri dalam pangkuan Mbak Sujiem yang terus-menerus membelainya. Berkali-kali Mbak Sujiem menasihatinya agar sabar dan terus berdoa, karena semua ini adalah ujian dalam hidupnya. Ketika sudah mulai tenang, tiba-tiba tatapan mata Andi tertuju pada jam dinding kecil di tembok ruang tamunya. Ternyata jam 5:02. "Mbah, ini pagi atau malam?" tanya Andi bersama kegugupan yang tiba-tiba menyerangnya lagi. "Ini jam 5 pagi, Le," jawab Mbak Sujiem yang membuat Andi semakin terkejut. Seingatnya dia berangkat dari Wonosobo sekitar jam 5 dan hanya beberapa menit sudah sampai di rumahnya di Jepara. Dia juga lalu teringat momen ketika sopir taksi yang tiba-tiba menghilang sesaat setelah menurunkannya. Semua kejadian itu pun disampaikan pada Mbak Sujiem bersama seamplop tebal uang dari Pak Fadrian. Mbak Sujiem lalu terdiam, yang membuat Andi penasaran menunggu apa saran yang akan beliau berikan.
Andi mengatakan bahwa dia akan menuruti apapun nasihat dari neneknya. Mbak Sujiem lalu merinci nasihatnya. Pertama, uang itu jangan dipakai dan lebih baik digabung dengan uang muka yang 500.000. Untuk nanti sore diserahkan ke panti asuhan supaya tidak mubazir. Yang kedua, mereka akan pergi ke rumah Pak Warso, sesepuh desa sebelah yang konon katanya terkenal punya kemampuan penerawangan terhadap hal-hal gaib. Andi menyetujui saran neneknya dan segera menuju kamar mandi untuk cuci muka dan ganti baju. Dengan sepeda motor butut miliknya, mereka berdua menuju rumah Pak Warso yang kira-kira berjarak 3 km dari rumahnya. Sesampai di sana, Pak Warso segera menyambut dan dengan ramah menanyakan apa keperluannya. Andi kemudian menceritakan semua kejadian yang dialaminya, mulai dari Pak Fadrian yang menjemputnya dengan alasan petunjuk dalam mimpi, juga mimpi aneh selama 2 malam di hotel, patung wanita berbadan setengah ular, suasana ruangan Pak Fadrian yang bau kemenyan, pembantu Pak Fadrian yang juga aneh yang bernama Pak Winarto, juga tak lupa mimpi mengerikan selama perjalanan pulang, plus sopir taksi yang tiba-tiba hilang sesaat setelah menurunkannya. Andi juga menambahkan bahwa dia salah membuat jumlah ukiran ular yang kurang 1 dari yang diminta oleh Pak Fadrian. Pak Warso yang dari tadi mendengar seksama semua cerita Andi kemudian terlihat komat kamit lalu masuk ke kamar. Setelah sekitar 15 menit, dia keluar dengan wajah yang terlihat agak khawatir dan kemudian memberi penjelasan panjang lebar yang semuanya membuat Andi semakin terkejut. Pak Warso menjelaskan bahwa dari penerawangan dan hasil komunikasinya dengan makhluk halus, Pak Fadrian adalah seorang pelaku pesugihan Nyi Blorong yang gambar dan patungnya dikerjakan oleh Andi. Lalu, Pak Winarto dan sopir taksi adalah 2 orang tumbal dari pesugihan itu. Pak Warso juga menyarankan uang dari Pak Fadrian sebaiknya tidak dipakai, karena itu bisa membahayakan dirinya. Mungkin lebih baik disumbangkan. Lalu, Pak Warso berjanji akan berusaha membantu dengan cara menghubungi sosok yang lebih sakti dari Nyi Blorong. Mata Andi terbelalak mendengar semua penjelasan dari Pak Warso. Sosok Nyi Blorong memang pernah didengarnya, tapi sejak kecil dia tidak tertarik dengan hal-hal mistis seperti itu. Apalagi tentang sosok yang katanya lebih sakti dari Nyi Blorong. Otaknya benar-benar tak punya gambaran tentang itu semua. Apa yang dikatakan Pak Warso sepertinya masuk akal, mengingat rangkaian kejadian yang dialaminya. Andi dan Mbak Sujiem kemudian pamit setelah berkali-kali mengucapkan terima kasih. Pak Warso ternyata tidak mau dikasih uang atau apapun oleh Andi. Selama perjalanan pulang, Andi masih merasa semua kejadian yang dialaminya benar-benar aneh. Dia tidak habis pikir dengan itu semua. Sesampai di rumah, sebenarnya Andi belum benar-benar merasa tenang. Tapi ucapan Mbak Sujiem bahwa beliau akan selalu mendoakan Andi cukup membantu mengurangi rasa ketegangan dalam dirinya. Karena keletihan dan rasa kantuk yang belum benar-benar hilang, Andi pun segera masuk ke kamar dan tidur. Ingin rasanya dia balas dendam, karena kemarin semalam suntuk tidak istirahat demi segera menyelesaikan pekerjaan patungnya. Singkat cerita, Andi pun tertidur di kamar kecilnya yang tentu jauh tidak semewah kamar hotel selama dia di Wonosobo. Tiba-tiba, dia merasa mendengar suara bisikan. Dan dalam sekejap, ada wanita cantik duduk di atas kursi di samping kasurnya. Tapi, kali ini dia berhasil merangkai kesadaran bahwa dia sedang bermimpi. Kejadian berikutnya ternyata sama persis dengan mimpinya di dalam taksi. Dia merasa berada dalam kamar hotel yang mewah. Wanita itu mencengkeram lehernya dan berusaha mencekik. Pemandangan mengerikan itu terulang lagi.
Andi sampai merasa nafasnya hampir habis. Tiba-tiba wanita itu menghilang, dan bau amis yang menyertai penampakan si wanita yang berubah menjadi ular perlahan hilang dan berganti aroma yang sangat wangi. Ada sosok lain yang kemudian datang memasuki kamarnya. Seorang wanita yang sangat cantik, jauh lebih cantik dari wanita yang tadi berubah menjadi ular. Sang wanita cantik yang ini sama sekali tidak terlihat menyeramkan atau ingin menyerangnya. Tangan wanita itu membelai pipi Andi yang masih dalam ketakutan. Lalu dia berbisik dengan suara yang sangat lembut. "Kamu orang baik, biar aku yang menangani si Blorong dan menambahkan satu ular di kepalanya." Sesaat kemudian, sang wanita cantik itu menghilang. Entah siapa dia sebenarnya. Andi segera terbangun dan menceritakan itu semua pada Mbah Sujiem. Mbah Sujiem yang terlihat mengernyitkan dahinya penuh kekhawatiran, lalu menyarankan Andi untuk pergi ke rumah Ustadz Hafid, guru ngaji yang sangat dihormati di kampung itu, yang rumahnya hanya berjarak sekitar 500 meter. Tanpa membuang banyak waktu dan ingin segera mendapat ketenangan, Andi segera menuju ke sana, kali ini seorang diri. Sesampai di sana, Ustadz Hafid langsung menyambut setelah membalas salam yang diucapkan Andi. Setelah dipersilahkan duduk dan basa-basi sebentar, Andi menceritakan semuanya. Dari awal keanehan yang melibatkan Pak Fadrian dan pekerjaannya, sampai mimpi terakhir yang baru saja dialaminya. Ustadz Hafid lalu berusaha menenangkannya dan meminta Andi sering-sering beristighfar. Beliau lalu menceritakan bahwa itu semua ulah dari setan yang memang tugasnya adalah menggoda dan menyesatkan manusia. Andi tertunduk ketika Ustadz Hafid menjelaskan bahwa cara terbaik menghindari godaan setan adalah memperbanyak ibadah, terutama menjaga sholat 5 waktu. Andi teringat bahwa dirinya tidak benar-benar disiplin dalam hal sholat. Seringkali kesibukan membuatnya lalai mengerjakan sholat. Hanya kadang-kadang dia mengerjakan itu, padahal dia sangat sadar bahwa kewajiban sholat adalah 5 waktu dalam sehari. Kemudian yang paling menenangkannya adalah ucapan Ustadz Hafid bahwa Allah akan menjaga kita selama kita menjaga kewajiban ibadah, terutama sholat 5 waktu. Dan tidak ada kekuatan di alam ini kecuali pada hakikatnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada siapapun, bahkan apapun, yang mempunyai kekuatan tanpa izin Allah. Dan lagi, menurut Ustadz Hafid, salah satu yang utama juga adalah doa Mbah Sujiem sebagai pengganti orang tuanya yang telah meninggal. Bersamaan dengan itu, terdengar sayup-sayup suara adzan duhur. Ustadz Hafid lalu mengajak Andi untuk sholat berjamaah di masjid yang letaknya di belakang rumah beliau. Penjelasan dan nasihat Ustadz Hafid benar-benar menenangkan Andi. Dia bertekad ingin merubah kebiasaan buruknya selama ini yang sering melalaikan sholat. Apalagi sesampai di rumah, dia melihat Mbah Sujiem juga sedang sholat, dan setelah selesai sholat mengatakan padanya bahwa beliau akan selalu mendoakan Andi. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, yaitu Amarah Nyi Blorong. Mudah-mudahan kisah ini cukup untuk menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penuturan kata. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.